Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk kali ini adalah pertemuan yang ketiga dari Ma'ful Fikih. Akan tetapi sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat memahami apa yang telah kita pelajari bersama. Mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin, amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Anak-anak sekalian, ini adalah Ma'ful Fikih pertemuan yang ketiga. Ini masih menjelaskan tentang hikmah dari sholat, termasuk hikmahnya sholat lagi berikut ini, next, yaitu sholat dapat meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Jadi sholat itu di samping ibadah secara ritual, itu juga dapat meningkatkan kesehatan jasmani kita. Menurut Dr. Haji Ali Sabu, ini seorang profesor medis, menjelaskan apabila ditinjau dari segi kesehatan, setiap gerakan, sikap, serta setiap perubahan dalam gerak tubuh seseorang pada saat melaksanakan sholat, ini merupakan suatu rangkaian dari butir-butir ritmis yang mengandung nilai kesehatan tiada terhingga. Jadi manfaatnya bagi kesehatan sholat itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari gerakan sholat ini akan mengubah fungsi serta manfaat yang ada, dan dalam syariat hal ini tidak dibenarkan. Jadi oleh karena itu kita harus betul-betul melaksanakan sholat dengan gerakan yang benar. Jadi dengan gerakan yang benar ini akan mempunyai dampak sehingga kesehatan kita bisa optimal. Next. Selanjutnya, Profesor Dr. Van Serber mengatakan bahwasanya gerakan sholat menurut agama Islam adalah suatu cara untuk memperoleh kesehatan dalam arti yang seluas-luasnya dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi gerakan dalam sholat itu pengaruhnya dalam kesehatan itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Kemudian sementara menurut Profesor Dr. Kohlot dan Profesor Dr. Liubi, ini mengatakan bahwasanya gerakan-gerakan sholat ini dapat mengurangi dan bahkan bisa mencegah penyakit jantung. Jadi gerakan sholat itu sangat baik untuk mengurangi supaya kita tidak terkena penyakit jantung. Next. Selanjutnya, hikmah dibalik gerakan sholat. Jadi keutamaan sholat yang lain, bahwa rangkaian gerakan sholat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini memang syarat akan hikmah dan bermanfaat bagi kesehatan, sebagaimana diungkapkan oleh ilmuwan dan cendekiawan muslim. Akan tetapi syaratnya semua gerakan tersebut harus dilakukan dengan benar, dan jangan lupa tumak ninah, ya. Jadi setiap gerakan sholat, yaitu utamanya ketika ruku, harus disertai tumak ninah.
Kemudian ketika i'tidal itu juga tumak nina. Ketika sujud harus tumak nina. Kemudian yang keempat, ketika duduk di antara dua sujud itu juga harus tumak nina. Bahkan tumak nina ini hukumnya adalah wajib, termasuk salah satu dari rukun sholat. Oleh karena itu kalau sampean tidak tumak nina berarti meninggalkan salah satu kewajiban dari sholat. Artinya berarti sampean sholatnya itu tidak sah. Kemudian yang dimaksud tumak ninah itu apa? Jadi yang dimaksud tumak ninah itu kalau menurut di kitab-kitab fikih itu adalah as-sukut bi qadri subhanallah. Jadi diam sejenak selama kurang lebih orang membaca subhanallah. Orang membaca subhanallah itu berapa detik? Ya, mungkin antara 1 sampai 2 detik. Ya. Jadi tumak ninah ini ada di 4 gerakan. Yang pertama yaitu rukuk harus disertai dengan tumak ninah. Yang kedua ketika i'tidal, setelah membaca doanya i'tidal, Rabbana lakal hamdu sampai habis, jangan langsung sujud, tapi diam sejenak, ya, 1 detik atau 2 detik. Kemudian ketika sujud juga begitu, setelah membaca tasbih 3 kali, jangan langsung bangkit, ya, harus diam sejenak selama 1 detik atau 2 detik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ketika duduk di antara 2 sujud itu juga harus disertai dengan tumak ninah. Jadi lebih jelasnya yang dimaksud tumak ninah itu adalah perlahan dan tidak terburu-buru. Sehingga ketika sholat itu dilakukan dengan tumak ninah, maka otomatis kita akan mendapatkan fadilah yang luar biasa dari sholat itu. Kemudian selanjutnya dan istiqomah. Ya. Istiqomah itu artinya konsisten, terus menerus, ya. Jadi ajek, ya, ajek tidak pernah telat, itu namanya istiqomah. Naik. Kemudian gerakan sholat ini dapat melenturkan urat saraf. Jadi ketika sholat dilakukan dengan benar, urat saraf yang ada pada tubuh kita ini akan menjadi lentur, sehingga mengaktifkan sistem keringat dan juga sistem pemanas yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu juga membuka pintu oksigen ke otak, mengeluarkan muatan listrik negatif dari dalam tubuh, membiasakan pembuluh darah halus di otak mendapatkan tekanan tinggi, dan juga membuka pembuluh darah di bagian dalam tubuh atau arteri jantung. Jadi manfaatnya sangat luar biasa sholat itu. Next. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan lebih lengkapnya, yaitu sholat dilakukan dengan berdiri. Ini bagi orang yang mampu. Jadi kenapa sholat itu kok dilakukan dengan berdiri? Ini tentu ada hikmah tersendiri, ya. Jadi wajibnya sholat berdiri bagi mereka yang mampu, ini bukannya tanpa hikmah, ya. Ternyata berdiri ini dapat melatih keseimbangan tubuh, ya. Jadi dengan kita berdiri, ini otomatis keseimbangan tubuh kita ini akan terjaga. Di samping itu dan konsentrasi pikiran. Jadi sholat dilaksanakan dengan berdiri, itu juga bisa menjaga pikiran kita dapat konsentrasi. Jadi hikmahnya itu. Next. Selanjutnya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir yang dilakukan ketika pertama kali kita melakukan sholat. Jadi di dalam sholat itu ada dua takbir, ya. Jadi yang pertama takbiratul ihram, ini artinya adalah takbir
yang bisa mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya, makanya dinamakan takbiratul ihram. Contohnya ketika sampean sebelum sholat boleh makan, boleh minum. Setelah sampean takbiratul ihram, sholat atau maksud kami makan dan minum itu menjadi haram ya, untuk sementara. Jadi takbir yang dilakukan pertama kali itu namanya takbiratul ihram. Kemudian takbir yang selanjutnya yaitu bacaan takbir yang dilakukan ketika akan ruku dan seterusnya, itu namanya adalah takbiratul intiqal ya. Jadi takbir yang diucapkan untuk apa itu namanya, perpindahan gerakan dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Ketika takbir, kita mengangkat kedua tangan ke atas sehingga sejajar dengan bahu. Nah, takbir ini dilakukan ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku ya. Jadi yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Kemudian takbir yang dilakukan ketika ruku itu namanya takbir intiqal. Pada saat kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu ya, maka ini otomatis kita membuka dada. Dada kita menjadi terbuka, dan ini otomatis memberikan aliran darah dari pembuluh balik yang terdapat di lengan untuk dialirkan ke bagian otak pengatur keseimbangan tubuh. Kemudian membuka mata dan telinga kita sehingga keseimbangan tubuh terjaga. Jadi hikmahnya untuk takbiratul ihram itu. Next. Kemudian selanjutnya hikmah gerakan ruku ya. Ruku yang dilakukan dengan tenang dan optimal ini dapat merawat kelenturan tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang atau sebagai saraf sentral manusia beserta aliran darahnya. Jadi gerakan ruku yang betul-betul sempurna ya, itu posisi apa itu tulang belakang kita ya, tulang belakang itu harus lurus. Upama tulang belakang kita itu diletakkan sebuah buku, maka buku kita tidak akan jatuh. Itu namanya sempurna ya. Kemudian ruku pun ya, ini dapat memelihara kelenturan tuas sistem keringat yang terdapat di punggung, kemudian pinggang, paha dan betis belakang. Demikian pula tulang leher, tengkuk dan saluran saraf memori ini dapat terjaga kelenturannya dengan gerakan ruku. Jadi dengan gerakan ruku itu semua urat saraf ya, yang ada di tubuh kita menjadi lentur. Kemudian kelenturan saraf memori ini dapat dijaga dengan mengangkat kepala secara maksimal dengan mata menatap ke tempat sujud. Jadi ketika ruku ya, pandangan mata kita ke tempat sujud ya. Jangan sampai ketika ruku kita pandangan matanya menoleh ke kanan atau ke kiri. Jadi harus fokus ke tempat sujud ya. Jadi untuk mencapai hikmah yang sangat luar biasa itu ya. Baik. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kali ini, maka kita adakan evaluasi. Nanti tolong dikerjakan di kertas folio ya. Yaitu pertanyaannya yang pertama adalah apa hikmah di balik gerakan sholat? Hikmahnya apa saja nanti sampai tulis. Kemudian yang kedua, apa hikmah sholat dilakukan dengan berdiri? Kemudian yang ketiga, apa hikmah gerakan ketika takbiratul ihram? Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa hikmah gerakan ketika ruku? Ya, jadi sudah 4 itu evaluasinya.
Jadi nanti tolong dikerjakan di kertas folio, maksimal 1 minggu dari pertemuan ini harus sudah selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini membawa manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.